Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf dari kelas A3. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai komponen-komponen yang ada di dalam komputer. Yang pertama yakni casing. Casing komputer adalah sebagai tempat memasang berbagai komponen di dalam komputer seperti motherboard, hard disk, dan berbagai komponen lainnya. Adapun komponen-komponen yang ada dalam casing tersebut ialah power supply. Seperti ini. Power supply yakni sebuah komponen yang digunakan untuk memasok atau menyediakan daya listrik ke sebuah perangkat. Terus seterusnya yakni motherboard. Motherboard adalah salah satu komponen dari rangkaian komputer. Rangkaian komputer ini dinamakan motherboard. Motherboard ini biasanya dapat diartikan dalam bahasa Indonesia adalah papan induk atau papan utama. Selanjutnya ada port. Bagian yang ada di motherboard merupakan mekanisme yang memungkinkan komputer untuk terhubung berbagai komputer dan program lainnya dalam jaringan. Selain itu, port jaringan juga komputer menjadi titik di mana koneksi jaringan tersebut dimulai dan diakhiri. Fungsi utamanya ialah untuk mengizinkan sebuah komputer untuk mendukung beberapa sesi koneksi dengan komputer lainnya dan beberapa program di dalam komputer tersebut. Selanjutnya yakni soket. Soket adalah tempat dudukan prosesor pada motherboard. Dudukan berbentuk persegi 4 dengan lubang-lubang kecil yang tertancapnya kaki-kaki pin prosesor yang tersusun berbentuk matriks 2 dimensi. Seterusnya ada RAM atau random access memory merupakan hardware yang terdapat dalam perangkat seperti komputer, laptop, dan smartphone. RAM ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan bekerja untuk perangkat induk untuk beroperasi. Hal ini maksud bahwa saat perangkat elektronik dijalankan oleh suatu aplikasi, program akan menggunakan RAM untuk mendapatkan data sementara. Kemudian ada yang dinamakan baterai CMOS yang terletak di bagian sini pada motherboard. Baterai CMOS itu digunakan oleh BIOS tetap aktif meskipun tanpa aliran listrik. Salah satu kegunaannya untuk mengaktifkan berjalannya fungsi jam serta penyimpanan setting BIOS dan umumnya memakai baterai kancing. Selanjutnya ada prosesor. Prosesor adalah otak dari sebuah komputer. Secara rinci, pengertian prosesor adalah sebuah komponen IC yang dapat mengontrol semua proses berjalannya suatu sistem komputer dan dapat digunakan sebagai pusat yang terletak di bagian tengah. Selanjutnya ada yang dinamakan kabel jumper. Kabel jumper adalah suatu jenis kabel yang digunakan untuk berbagai kebutuhan terkait kelistrikan. Kabel jumper adalah salah satu jenis kabel yang digunakan untuk berbagai kebutuhan yang menyangkut tentang kelistrikan. Selanjutnya ada yang dinamakan kabel SATA. Kabel SATA singkatan dari State Advanced Technology yang merupakan standar industri untuk menghubungkan perangkat penyimpanan seperti hard disk dan berbagai komponen lainnya. Yang seterusnya
ada hard disk. Hard disk adalah komponen perangkat keras menyimpan semua konten digital, dokumen, foto, musik, video, program, ataupun yang lainnya. Hard disk juga dapat berupa eksternal dan juga berupa internal. Selanjutnya ada SSD atau solid state, yang merupakan perangkat perancang untuk menyimpan data menggunakan serangkaian IC yang di dalamnya ditanamkan suatu chip bagi media penyimpanan guna menulis maupun membaca suatu data. Nah, setelah ini saya akan melanjutkan untuk merakit semua komponen-komponen yang ada pada komputer. A few moments later.